dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah berbicara kritis dengan dosen pengampu Ibu Ernalida SPD MPhD PhD dan juga Ibu Halidatul Nursula SPD MPD. Langsung saja ke komponen pertama, yaitu tabel perbedaan antara keenam forum ilmiah, mulai dari diskusi panel, seminar, konferensi, simposium, kolokium, dan juga debat. Yang pertama itu ada diskusi panel. Diskusi panel ini merupakan suatu forum diskusi yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang disebut panelis untuk membahas suatu topik dengan berbagai sudut pandang. Nah, orang yang terlibat dalam forum ini ada 3 hingga 6 orang panelis, lalu ada satu moderator yang sangat berperan penting nih untuk menjaga jalannya diskusi ini, untuk mengatur sesi tanya jawab, untuk mengatur giliran panelis tersebut berbicara. Kemudian ada juga notulis. Notulis itu yang berperan untuk mencatat hasil diskusi. Kemudian ada juga peserta yang berjumlah 20 hingga 50 orang. Selanjutnya untuk tingkat formalitasnya itu bisa formal, bisa juga semi formal, tergantung dengan pembahasannya. Kemudian tujuan dan hasil yang diharapkan itu peserta itu dapat memahami berbagai pandangan dari panelis terhadap suatu topik. Yang kedua itu ada seminar. Nah, seminar ini adalah kegiatan penyampaian materi oleh narasumber kepada peserta. Nah, orang yang terlibat itu ada satu pembawa acara, satu hingga 2 pembawa acara yang akan membuka dan menutup acara. Kemudian ada moderator yang memiliki peran mengatur sesi tanya jawab, mengatur inti dari seminar ini, kemudian memperkenalkan narasumber dan lain sebagainya. Nah, kemudian narasumbernya itu berjumlah 1 hingga 2 orang yang akan memaparkan materi, dan yang terakhir itu ada pesertanya. Pesertanya itu banyak ya teman-teman, bisa ratusan, bisa 50 hingga 150 gitu. Nah, untuk tingkat formalitasnya itu bersifat formal. Tujuan dan hasil yang diharapkan itu peserta mendapatkan pengetahuan baru atau ilmu baru nih dari pemaparan materi. Selanjutnya yang ketiga itu ada konferensi. Konferensi ini adalah pertemuan yang berskala besar yang dimana para ahli dari berbagai instansi itu membahas tentang hasil penelitian mereka. Nah, orang yang terlibat dalam konferensi ini ada keynote speaker atau orang utama nih yang akan menggambarkan bagaimana sih tema dari penelitian ini gitu kan. Lalu ada keynote speaker tadi berjumlah 1 hingga 2 orang. Lalu invited speaker itu berjumlah 2 hingga 5 orang, yang itu orang yang diundang khusus nih oleh panitia untuk memaparkan hasil penelitiannya. Kemudian ada peserta. Pesertanya ini banyak ya teman-teman, bisa ratusan. Nah, peserta ini juga bisa memaparkan hasil penelitian mereka. Kemudian ada moderator di setiap sesi yang mengatur setiap pertemuan tersebut supaya tetap sesuai dengan agenda gitu. Nah, kemudian ada juga panitia inti. Panitia inti ini berjumlah 3 hingga 7 orang. Nah, untuk tingkat formalitasnya itu sangat-sangat formal nih teman-teman. Dan juga tujuan dan hasil yang diharapkan itu bisa menghasilkan kesepakatan bersama atau rekomendasi ilmiah terhadap penelitian mereka. Nah, yang keempat itu ada simposium. Ini hampir mirip dengan seminar, tetapi perbedaannya simposium ini lebih ke perbandingan gagasan gitu. Nah, jadi satu topik itu dibahas oleh narasumber dengan berbagai pandangan gitu teman-teman. Nah, orang yang terlibat itu ada 1 orang moderator yang berperan penting untuk mengatur urutan pembicaranya itu. Nah, lalu untuk menjaga agar si pembicara itu menyampaikan pandangannya itu sesuai dengan waktu. Kemudian ada pembicaranya yang berjumlah 3 hingga 5 orang. Lalu ada penulisnya yang akan mencatat hasil dari simposium tersebut, serta ada pesertanya yang berjumlah 30 hingga 100 orang. Untuk tingkat formalitasnya bersifat formal. Tujuan dan hasil yang ingin diharapkan itu peserta itu mendapatkan pemahaman yang mendalam terhadap suatu topik yang dibahas. Kemudian ada kolokium. Nah, kolokium ini biasanya dilakukan di perguruan tinggi yang dimana mahasiswa itu mempresentasikan hasil penelitiannya di depan dosen untuk menerima kritik dan juga saran gitu. Nah, siapa saja yang terlibat, yaitu ada ketua kolokium atau ketua sidangnya yang akan memberikan kesempatan kepada peserta ataupun kepada dosen untuk memberikan kritik dan saran, mengatur sesi tanya jawab dan lain sebagainya. Lalu ada pemapar atau presenternya yang berjumlah 1 orang, di mana mahasiswa itu memaparkan hasil penelitiannya. Lalu ada dosen penguji yang berjumlah 2-3 orang, ada juga dosen dosen pendamping gitu, dan juga ada peserta yang berjumlah 10 hingga 30 orang. Nah, untuk tingkat formalitasnya ini semi formal. Tujuan dan hasil yang ingin diharapkan itu adalah mahasiswa itu dapat memperbaiki atau menyempurnakan hasil penelitiannya dari kritik dan saran yang telah diberikan. Yang terakhir itu ada debat. Nah, debat ini adalah kegiatan adu argumen yang dimana setiap tim, ada 2 tim pro dan tim kontra, itu berusaha untuk meyakinkan
juri meyakinkan peserta terhadap argumen yang disampaikan gitu. Nah, orang yang terlibat itu ada satu orang moderator yang akan mengatur waktu debat dan juga orang yang akan mengatur apakah semua ini memenuhi aturan gitu. Lalu ada tim pro yang berisi 1 hingga 3 orang, lalu ada tim kontra juga yang berisi 1 hingga 3 orang juga. Kemudian ada juri yang berjumlah 3 hingga 5 orang dan juga ada penonton yang berjumlah 30 hingga 100 orang. Nah, untuk tingkat formalitasnya ini bersifat formal. Hasilnya ini diharapkan nih kita dapat mengetahui bahwasanya argumen mana nih yang paling meyakinkan dan juga yang paling kuat. Lanjut ke komponen yang kedua, yaitu rancangan kegiatan ilmiah. Di sini saya memilih seminar ya teman-teman, karena dalam seminar tersebut suatu topik itu akan dibahas terlebih dahulu nih secara rinci oleh narasumber yang benar-benar ahli di bidangnya. Nah, kan pembahasan tentang AI, temanya ini kan pemanfaatan teknologi AI di lingkungan kampusnya. Itu kan sangat luas ya teman-teman. Jadi setiap mahasiswa itu perlu diberikan pemahaman yang sama dulu terhadap apa itu AI. Nah, kemudian peserta ini juga mendapatkan kesempatan untuk bertanya langsung kepada orang yang benar-benar ahli di bidangnya. Lanjut ke struktur rangkaian seminar. Di sini saya merancang dengan durasi 3 jam, yang dimana yang pertama itu ada registrasi peserta yang membutuhkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit. Kemudian ada pembukaan oleh MC yang membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Nah, ini kan seminar di tingkat fakultas, pastinya ada kata sambutan dari dekan fakultas atau yang mewakili itu membutuhkan waktu sekitar 10 menit. Kemudian perkenalan moderator dan juga narasumber yang membutuhkan waktu 10 menit. Setelah itu pemaparan materi pertama oleh narasumber ke-1 yang membutuhkan waktu sekitar 30 menit. Di sini narasumber 1 menjelaskan pengertian apa itu AI, bagaimana pemanfaatan bagaimana perkembangan teknologi AI di lingkungan kampus, apakah setiap mahasiswa itu sudah mengenal apa itu AI secara detail. Nah, setelah mahasiswa itu mendapatkan hal-hal dasar dari narasumber 1, dilanjutkan dengan narasumber 2 yang membutuhkan waktu sekitar 30 menit juga nih teman-teman. Nah, narasumber 2 ini membahas tentang bagaimana sih pemanfaatan AI di lingkungan kampus itu, apa saja manfaatnya gitu kan, dan bagaimana etika dalam penggunaan AI di lingkungan kampus. Nah, setelah semuanya telah dipaparkan, lanjut ke sesi kuis yang berdurasi 10 menit. Kemudian ada sesi tanya jawab yang membutuhkan durasi sekitar 40 hingga 45 menit. Dilanjutkan dengan kesimpulan oleh moderator nih terhadap materi yang telah disampaikan, itu membutuhkan waktu sekitar 5 menit. Dan yang terakhir itu penutup oleh MC. Nah, biasanya penutup ini berisi pembagian hadiah kuis, ucapan terima kasih gitu, dan juga sesi dokumentasi yang membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Lanjut ke tantangan pelaksanaan seminar dan juga cara mengatasinya. Yang pertama, peserta itu kurang aktif dalam kegiatan diskusi. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Moderator itu sangat berperan penting. Moderator itu bisa memberikan pertanyaan secara spontan kepada peserta yang hadir tentang bagaimana sih pengalaman mereka dalam menggunakan AI. Nah, yang kedua itu ada peserta itu kehilangan fokus nih. Dia mengantuk, dia bosan gitu. Bagaimana cara mengatasinya? Dengan diadakannya kuis supaya mereka itu tetap semangat. Yang ketiga itu perbedaan pemahaman mereka terhadap AI nih teman-teman. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara narasumber itu bisa memberikan contoh yang relevan, contoh yang dekat dengan kehidupan mahasiswa saat ini. Dan yang keempat itu waktunya terbatas. Ketika diskusinya itu menarik, maka akan ada banyak pertanyaan. Nah, tetapi bagaimana sih cara mengatasinya jika tidak semua orang mendapatkan kesempatan untuk bertanya? Yaitu jika diperbolehkan, peserta itu bisa meminta nomor kepada narasumber untuk peserta itu mengajukan pertanyaan melalui chat gitu. Tetapi ini jika diperbolehkan ya teman-teman. Lalu masalah teknis, contohnya itu seperti proyektornya bermasalah, internet bermasalah, atau file tidak mau dibuka. Bagaimana cara mengatasinya? Yaitu dengan cara panitia itu mempersiapkan atau mengecek segala kebutuhan sebelum seminar ini dimulai, lalu bisa menyiapkan file cadangan di flash disk gitu teman-teman sebagai wanti-wanti gitu. Nah, yang terakhir ini bagaimana sih cara kita mengukur keberhasilan seminar? Yang pertama, ketika banyak peserta yang hadir dalam seminar tersebut, dan juga ketika banyak orang yang bertanya kritis terhadap pemaparan materi ini. Nah, yang kedua itu pemahaman materinya itu bisa terlihat menarik ketika peserta itu banyak yang benar dalam mengisi kuis gitu. Nah, kemudian itu kita itu bisa meminta umpan balik kepada peserta dengan cara peserta itu mengisi kuesioner terhadap seminar ini, apakah seminar ini bermanfaat, apakah materinya mudah dimengerti, dan lain sebagainya. Nah, itu saja pemaparan materi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.